Baiklah, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di mata kuliah aplikasi akuntansi 1. Hari ini kita akan belajar membuat account list di program Myopnya. Silakan dibuka program Myopnya. Jadi Myop yang kita gunakan yaitu Myop Account Bright Plus ya. Selanjutnya klik open. Jadi tujuannya adalah untuk membuka file yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian klik file yang sudah dibuat sebelumnya ya. Kemudian jika muncul seperti user ID dan password, user ID-nya administrator, passwordnya dikosongkan saja. Setelah itu klik OK. Selanjutnya pilih I use this company file for practice, evaluation, or study purposes. Ya, di sini ada tulisan ya 76 ya 76 days remaining. Ya, artinya di sini filenya hanya bisa digunakan 76 hari lagi. Ya, setelah itu filenya sudah tidak bisa dilakukan proses penginputan, pengeditan maupun penghapusan dari proses transaksi keuangan di program Myopnya. Ya. Nah, pilih I use this company file practice ya, karena di sini kita tidak punya serial number dari program Myopnya. Kecuali kita beli baru bisa mendapatkan ya. Jadi untuk program Myopnya di sini tidak ada istilah crack ya. Karena Bapak sudah coba mencari cracknya tapi tidak ada ya. Biarpun ada gitu ya cracknya, itu mungkin nanti tidak akan berguna 100%. Setelah itu klik continue, lalu klik OK. Kemudian pilih no ya. Nah, di sini kita sudah tampil program Myopnya ya. Jadi kita masuk ke dalam setting account list-nya. Di sini Bapak jadiin 2 supaya gampang kita di dalam mengerjakan ya. Nah, untuk membuat account list-nya nanti kalian klik account ya, lalu pilih account list, kemudian pilih aset ya. Nah, di dalam aset ini ada account list yang tidak kita gunakan ya. Jadi yang tidak digunakan yaitu withholding credit ya, terdiri dari voluntary withholding credit dan ABN withholding credit. Jadi kita hapus saja. Double klik kanan, delete. Nah, tidak bisa dihapus ya. Dan apabila tidak bisa dihapus berarti file account listnya ini ada hubungan dengan akun yang lain, yaitu pada akun pajaknya ya. Jadi kita masuk akun pajak saja dulu ya. Kita edit dulu pajaknya ya. Nah, klik edit list, kemudian text code ya. Nah, ini ada banyak tipe atau jenis pajak ya. Namun pajak yang ada di sini adalah pajak dari negara Australia ya, bukan negara Indonesia. Jadi pajak ini tidak cocok digunakan di dalam proses transaksi keuangan ya, yang ada di Raihanonya ya. Karena Raihanonya di sini lokasi perusahaannya di Indonesia. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita hapus semuanya dulu ya. Jadi dihapus dulu semua akunnya. Yang tidak bisa dihapus itu adalah ini ya, good and service tax dan not reportable. Itu dua akun pajak yang tidak bisa dihapus. Yang lainnya bisa dihapus. Nah, cara menghapusnya nanti kalian klik ABN-nya, kemudian klik kanan, lalu delete text code.
Kemudian ini juga klik kanan, delete text code. Kemudian GST free juga delete ya. Semuanya dihapus kecuali ini yang tidak bisa dihapus ya, good and service text. Kemudian di bawahnya kita hapus juga ya. Jadi dihapus semuanya kecuali good and service text dan not reportable. Nah itu ya. Jadi kita sudah hapus untuk akun pajaknya. Jika sudah, klik close ya. Nah sekarang baru kita bisa hapus ini akunnya ya. Akun dari asetnya yaitu ABN Withholding Credit. Caranya double klik, kemudian klik kanan, delete ya. Ini double klik, klik kanan, delete. Kemudian withholding juga double klik, klik kanan, delete ya. Jadi yang tersisa di sini cuma ada general check account, undeposit fund, electronic clearing, payroll dan trade debtors-nya ya. Dan ini tidak bisa dihapus karena ada terhubung dengan akun yang lain. Ini bisa dilihat ada tanda centang pada bagian linknya ya. Ini menandakan bahwa akun itu tidak bisa dihapus. Nah, sekarang kita ubah ya. Ubah pada bagian untuk asetnya. Nah, di sini asetnya kita ubah menjadi sesuai dengan kasusnya, yaitu Aktiva. Nah, double klik, kemudian ketik Aktiva. Kemudian klik OK ya. Selanjutnya, nah di sini ada kode 0099, ada Aktiva lancar ya. Nah, caranya klik New. Kemudian pilih header account, kemudian masukkan nomornya 0099, enter ya. Kemudian masukkan nama akunnya Aktiva lancar. Aktiva lancar. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya, nah di sini ada kas, Bank BCA, piutang usaha, perlengkapan kantor ya. Jadi jika kita bisa lihat ya, nanti untuk ketentuan-ketentuannya itu di bawahnya ya. Jadi yang mana yang harus diubah ya, dan mana yang tidak ya. Nah di sini bisa kita lihat ya, pada menggunakan jurnal umum, jadi kita bisa pilih yang mana saja nanti. Ini untuk kasnya ya. Jadi ada kas, Bank BCA, piutang usaha dan perlengkapan kantor. Jadi yang kita ubah di sini adalah general check account ya. Jadi general check account kita ubah menjadi kas ya. Kemudian klik OK ya. Kemudian nah untuk kasnya kita ubah nomor akunnya ya. Jadi diubah nomor akunnya 0100. Klik OK ya. Selanjutnya ada Bank BCA. Kita buat baru ya, klik New, kemudian account type-nya pilih bank ya. Kemudian masukkan nomornya 0101 Bank BCA. Kemudian klik OK. Kemudian undeposit fund kita ubah ya menjadi kas yang belum disetorkan. Double klik saja. Ini namanya kas yang belum disetorkan. Jadi kas yang belum disetorkan adalah kas yang belum disetorkan kepada bagian accountingnya ya. Misalnya seperti restoran itu ada kasir ya. Kasir di sini tentu setiap terjadi pendapatan atau penjualan itu nanti akan uangnya masuk ke kasir, bukan ke staf accountingnya ya, atau bagian accountingnya, sehingga kasnya itu akan mengendap di kasir, sehingga uang yang mengendap di kasir itu dinamakan kas yang belum disetorkan. Selanjutnya ada electronic clearing account, atau kita ubah ya, double klik,
kemudian kita ganti kas clearing ya. Kas clearing jika sudah, klik OK. Kas clearing di sini adalah kas untuk cek yang belum dicairkan ya. Misalkan nanti perusahaan menerima cek ya dari pihak customer ya, dan cek itu belum dicairkan, itu akan masuk ke dalam kas clearingnya. Kemudian ada payroll ya. Payroll di sini kas pengeluaran gaji ya. Kita ubah, double klik, kemudian pilih kas pengeluaran gaji ya. Di kas ini khusus untuk digunakan untuk membayar gaji karyawan. Sedangkan trade debtors di sini maksudnya adalah piutang usaha ya. Nah, di sini untuk piutang usaha itu kodenya 0102 ya. Di sini 1-2000. Berarti kita harus ubah ya. Caranya double klik, kemudian kita ubah nomornya sesuai dengan di kasusnya 0102, namanya piutang usaha ya. Kemudian klik OK. Nah, di sini piutang usahanya di atas ya, di atas kas ya. Berarti kita harus ubah nomor akun dari kas yang belum disetorkan, kas clearing, kas pengeluaran gaji, supaya dia di bawah piutang usahanya, paling bawah ya. Nah, caranya kita sesuaikan. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa Bank BCA di sini kode akunnya 0101. Berarti apanya harus kita ubah? Ini ya. Ya, akan ini terurut ini. Berarti biarkan saja kalau begitu ya. Biar sesuai dengan kasusnya ya. Biar sesuai dengan kasusnya. Namun jika diurutkan berarti kita harus mengubah nomor yang ada ya. Nomor yang ada. Berarti ini piutang usahanya nanti mungkin tidak 102, mungkin 10201 misalnya, atau apa berapa ya. Nah, di sini kita jangan dah ubah ya, biar sesuai dengan kasus yang ada ya. Dan selanjutnya kita buat aktiva tetap ya. Aktiva tetapnya nanti klik new, kemudian header account, kemudian masukkan nomornya 0109, namanya aktiva tetap ya. Nah, jika sudah klik OK ya. Nah, ini ya. Ini aktiva tetapnya, kasnya di bawah ini ya. Nah, kita harus memindahkan ya. Harus memindahkan. Berarti di sini 109. Berarti kas yang belum disetorkan, kas clearing dan kas pengeluaran gaji, kita harus ubah akunnya menjadi 103 ya. Untuk kas yang belum disetorkan kita ubah menjadi 0103, double klik 0103. Kemudian OK, kemudian ini juga kita ubah ya, 0104. Kemudian di bawahnya juga kita ubah ya, 0105. Nah, kan berubah. Namun dia kasnya ini di bawah piutang ya. Selanjutnya, supaya dia masuk ke dalam sub dari akun aktiva lancar. Nah, ini karena sejajar, ini kan sama artinya ya. Sama artinya ini belum dikelompokkan ya, belum diklasifikasikan sebagai akun dari aktiva lancarnya. Nah, supaya dia masuk ke dalam kelompok aktiva lancar, kita harus mengelompokkan dengan cara mengklik tombol down ya. Nah, di sini ada tombol down ya. Nanti kalian klik aja sekali ya. Nah, ini akan masuk ke dalam ya kasnya. Jadi kas ini sudah masuk ke dalam kelompok aktiva lancarnya ya. Begitu juga dengan Bank BCA, kita klik down.
kas juga down, kas clearing juga down, kas pengeluaran gaji juga down ya. Sehingga kas Bank BCA, piutang usaha, kas yang belum disetorkan, kas clearing dan kas pengeluaran gaji di sini masuk ke dalam kelompok aktiva lancarnya. Kemudian aktiva tetap adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki nilai ekonomis di atas 1 tahun ya. Dan di sini kita buat pertama ada peralatan kantor ya. Nah, di sini kasusnya sudah ada ya. Jadi nomornya itu adalah untuk account type-nya pilih other current asset ya. Maaf, pilih fixed asset ya, ada aset tetap ya. Dan di sini kita masukkan nomornya 01110. Selanjutnya masukkan peralatan kantor ya. Klik OK, kemudian new lagi, pilih fixed asset, kemudian masukkan 0111, namanya akumulasi AKM, penyusutan ya, PNY, peralatan ya, akumulasi penyusutan peralatan ya. Dan jika sudah, klik OK. Nah, ini kita juga harus kelompokkan peralatan kantornya dan akumulasi penyusutan peralatannya agar masuk ke dalam aktiva tetapnya. Caranya klik sekali peralatan kantornya, lalu klik down. Akumulasinya juga sama ya, klik down ya. Dan untuk aset sudah selesai kita proses. Selanjutnya liability ya. Liability ini istilah lainnya adalah kewajiban ya. Jadi kewajiban atau pasifa ya. Jadi di sini kita ubah untuk liability-nya ya. Kita double klik, kemudian kita ubah jadi kewajiban ya agar sesuai dengan kasus. Lalu klik OK, kemudian ada utang usaha ya, utang usaha. Nah, di sini utang usaha ini masuk ke dalam kelompok apa ya? Jadi utang usaha di sini dia masuk ke dalam utang lancar ya. Dan karena di sini tidak dibuatkan untuk pengelompokan, maka kita tidak usah melakukan pengelompokan atau pembuatan header account. Jadi kita langsung saja ya, kita buat. Yang pertama double klik trade creditors-nya, lalu diubah nomor akunnya ya, 0200. Lalu namanya hutang usaha ya. Hutang usaha. Kemudian klik OK, kemudian untuk AP ini ya, account payable accrual inventory, kita ganti menjadi utang persediaan. Kemudian klik OK, kemudian GST liabilities kita ubah menjadi hutang PPN ya, atau pajak pertambahan nilai. Nah, di sini karena di sini perusahaan jasa dan kasusnya juga tidak ada PPN, jadi untuk PPN-nya nanti tidak usah ya, tidak usah diisi, atau jika mau diganti juga boleh ya, dipersilahkan. Di sini Bapak ubah aja saja langsung ya, supaya nanti jika kita membahas perusahaan dagang lebih gampang ya, lebih gampang untuk mengerjakannya nanti ya. Di sini utang PPN untuk GST Go Collected di sini maksudnya adalah utang, maaf, PPN keluaran ya. Nah, di sini kita ganti PPN keluaran. PPN keluaran di sini maksudnya adalah pajak yang dipungut dari customernya ya. Setiap terjadi penjualan ya. Sedangkan GST paid di sini adalah PPN masukan. Adalah pajak yang dipungut oleh pihak supplier ya.
Kemudian full text credit kita bisa hapus ya. Caranya menghapus, double klik, klik kanan, delete ya. Import juga double klik, klik kanan, delete. Ini juga double klik, klik kanan, delete. Ini juga dihapus ya. Ini juga dihapus. Ini juga dihapus. Untuk ini di sini ada payroll, berarti di sini utang gaji ya, utang gaji. Utang gaji. Dia termasuk ke dalam other current liability ya. Ini juga ya, other current liability atau aset, maaf, utang lancar ya. Utang lancar. Nah, kita ubah dulu menjadi other current liability. Kecuali hutang usaha, biarkan account payable ya. Selanjutnya ada utang bank ya, klik new. Kita masuk ke dalam order long term liability atau utang jangka panjang 0201. Namanya hutang bank ya. Jika sudah, klik OK. Nah, ini dia ke atas ini ya. Sehingga kita harus biarkan saja dah ya. Biarkan saja dah hutang bank di atas. Selanjutnya untuk hutang sudah, nah ini tambahan H ya. Nah, jika sudah, klik equity. Kita masuk ke bagian modal sekarang ya. Nah, untuk equity-nya diubah, double klik, kemudian ganti menjadi modal ya, modal perusahaan. Jadi modal itu adalah keseluruhan nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan ya. Dia akan masuk ke dalam modal nanti ya. Yang terdiri dari retained earning ya. Di sini double klik, kita ubah jadi laba ditahan atau laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Kemudian ada current earning ya, atau laba rugi, laba atau rugi tahun berjalan ya. Ini merupakan akumulasi dari laba atau rugi setiap bulannya yang terjadi di Raihano Consulting-nya ya. Kemudian historical balance kita ubah menjadi saldo keseimbangan. Nah, di sini fungsi akunnya adalah apabila terjadi selisih ya antara debit dan kredit akan masuk ke dalam saldo keseimbangan. Dan untuk modal sudah selesai kita proses. Selanjutnya pendapatan ya, income. Modalnya sudah masuk ya. Oh, modalnya belum ya, modalnya belum. Nah, caranya itu adalah klik new. Kemudian kita masukkan nomor akunnya 0300, lalu modal Tuan Rahihan ya. Nah, jika sudah, klik OK ya. Kemudian kita masuk ke income. Income di sini kita ubah menjadi pendapatan. Klik OK, kemudian klik new lagi, nomornya 0400, namanya pendapatan jasa ya. Dan jika sudah, untuk pendapatannya sudah, selanjutnya cost of sales. Jadi cost of sales tidak usah kita setting ya, namun kita ubah ya menjadi harga pokok penjualan. Jadi double klik, namanya harga pokok penjualan. Karena kita baru masuk ke perusahaan jasa, jadi perusahaan jasa itu tidak ada istilah harga pokok penjualan ya. Di akunnya itu tidak ada. Yang ada itu hanya di perusahaan dagang dan manufaktur. Kemudian masuk ke bagian expense ya. Expense di sini double klik, ganti menjadi beban. Nah, huruf kapital ya. Huruf kapital. Nah, untuk cost of sales-nya juga sama ya, huruf kapital. Selanjutnya income juga ya, pendapatannya samakan dengan di kasusnya pendapatan ya, huruf kapital ya.
Equity juga modal. Liability udah besar. Nah, untuk beban di sini ada dua, yaitu beban gaji. Jadi beban gaji di sini sudah ada, namanya wage and salaries. Kita ubah menjadi nomornya 0500, lalu ganti menjadi beban gaji. Jika sudah, klik OK. Kemudian ada beban listrik, air, telepon, ya, LAT, ya. Nah, klik new. Nanti di perusahaan tidak boleh digabung, ya. Nanti jika di perusahaan ini harus terpisah. Namun di sini karena di sini diberikan contoh sederhana, maka kita gabung saja, ya. Beban listrik, air, dan telepon. Disingkat menjadi LAT, ya. Jika sudah, klik OK. Kemudian ada employment expense, ya. Nah, di sini kita ganti menjadi beban tunjangan karyawan, ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada other income, ya. Other income kita ubah menjadi pendapatan lain-lain, ya. Sedangkan untuk other expense kita ubah menjadi beban lain-lain. Klik OK, ya. Kemudian close, ya. Ini maximize. Nah, untuk menutup akun Myopnya, caranya file, restore, cancel, ya. Kemudian klik exit. Baiklah, demikian penjelasan Bapak tentang cara setting untuk pembuatan akun list di perusahaan Raihano Consulting. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.